Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jalan-jalannya luar biasa. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya sudah kehilangan asa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita semuanya selalu diberikan kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Matinya kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Masuk surga sampai akhirnya kekal selamanya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita malam ini tidak bisa saya baca karena lagi ditutupi. Tema kita menjaga asa. Tapi kenapa pas kalimat asanya itu tepat di Ustadz Salim? Karena kalau tepat di saya, judulnya berubah menjadi menjaga UAS. Asa itu artinya akhi salim afillah. Kenapa Ustadz Salim malam ini sepanjang saya dengar tausiah beliau, rasa-rasanya malam ini yang paling berani? Apa karena perasaan saya aja ya? Bagi yang tidak paham, nggak ngerti, nggak ngikuti, memang sedikit bingung. Tapi kalau ngikuti dari sore tadi, karena Ustadz Jazir sore tadi sudah ngasih tahu, Ustadz yang nggak berani, nggak boleh khutbah. Tapi kalau Ustadz Jazir punya kekuasaan, beliau akan lebih kuat lagi membuat aturan. Ustadz yang nggak berani dalam 2 bulan ditarik oleh negara. Negeri ini merdeka karena orang berani atau karena orang takut? Berani. Seandainya negeri ini dikelilingi orang takut, kita sampai hari ini masih terjajah. Berani itu datangnya dari mana? Ada orang yang berani datang ke rumah anak gadis orang. Itu bukan berani, nekat. Berani itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberanian kita malam ini datangnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak memasukkan keberanian itu ke dalam hati orang kalau orang itu tidak pernah mengambilnya. Dia tidak berusaha untuk mengambil keberanian itu. Maka ketika ulama mengeluarkan fatwa, siapa yang mati membunuh Belanda, dia dapat pahala jihad, dan siapa yang mati dibunuh Belanda, maka dia mati syahid. Dan fatwa itu keluar pada tanggal 22 Oktober, maka meledaklah 10 November. 10 November kita peringati sebagai hari pahlawan. Kenapa orang berani menyerang Belanda? Jelas-jelas meriamnya meriam Belanda. Kenapa orang berani sedangkan kita cuma pakai bambu runcing? Karena ada keberanian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan negeri ini, tolong yang belakang jangan rusak konsen saya. Negeri ini merdeka karena para ulama, para kiai, para tuan guru yang mendidik para santri, yang mengajarkan bab jihad. Dan sekarang anak-anak sudah tidak punya keberanian untuk hidup
Dulu zaman saya masih kecil, anak-anak kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi apa? Mau jadi polisi, mau jadi apa? Jadi tentara, mau jadi apa? Jadi hakim, jadi pengacara, mau jadi TNI, mau sekolah S1, S2, S3. Sekarang kalau ditanya mau jadi apa? YouTuber. Kamu harus S1, S2, S3. Ngapain kuliah Pak Ustadz? Di pramuka aku bisa dapat. Memang jam-jam segini memang susah nangkap memang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata nama yang disebutkan oleh Ustadz Salim Afillah Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Falembani artinya orang itu kalau disebut di ujung namanya itu udah ketahuan dia datang dari mana. Syekh Bakir Al-Jogjawi dari Jogja, ulama besar di Masjidil Haram, tamat dari Makkah. Dari Jogja, Syekh Bakir Al-Jogjawi. Lalu kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falembani dari Palembang. Beliaulah yang menuliskan 3 surat kepada raja-raja Jawa untuk melawan penjajahan. Dan dia bukan hanya sekedar ulama yang taunya menulis, berdakwah, ceramah, nulis buku. Dan beliau menulis 1 kitab Fadail Jihad, keutamaan jihad. Dan ketika Kedah sekarang itu Malaysia dijajah oleh Siam, tulisannya Siam. Orang Barat membacanya Siam. Kemudian sekarang disebut dengan negeri Thai. Itu adalah Thailand. Ketika kerajaan Islam itu diserang oleh Thailand dan Syekh Abdul Samad Al-Falembani mendapat berita itu, dia langsung dari Palembang menuju ke Kedah dan dia terbunuh. Kuburnya di Patani, Thailand. Dia meninggal sebagai seorang syahid. Dia sudah menulis surat, dia sudah menulis kitab, dia sudah berjihad, dan dia sudah mati syahid. Malam ini kita tidak berdoa, walaupun nanti ditutup dengan doa. Malam ini kita sedang memantaskan diri untuk kita masuk ke dalam surga Allah SWT. Supaya nanti ketika kita masuk ke dalam surga, paling tidak surga itu berkata, kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa kata surga itu? Sepantas apakah aku menunggumu, katanya. Kira-kira si Abdul Samad Al-Falembani masuk ke dalam surga dari pintu apa? Babul Jihad. Karena dia adalah mujahid, gugur, perang, fisabilillah. Kepalanya dipancung. Kepalanya putus. Badannya dimakamkan di Patani, kepalanya sampai hari ini masih disimpan. Dan orang yang pernah melihat kepalanya bercerita bahwa wajahnya masih dalam keadaan tersenyum. Mereka menyimpan kepalanya untuk menunjukkan kepada kita, ulama kalian, kami pancung kepalanya. Mereka ingin menakut-nakuti kita. Tapi orang Islam tidak pernah takut. Justru mendengar cerita itu, umat Islam makin sadar tentang janji Allah. Orang yang mati syahid, syahid itu maknanya 2. Syahid bermakna syahid, menyaksikan. Karena sebelum dia meninggal dunia, dia sudah melihat tempatnya di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melihat tempat kita di surga. Saya jangankan tempat di surga, tempat tidur malam ini aja belum tahu di mana. Yang kedua, apa makna syahid? Syahid artinya masyhud. Makna masyhud, saat dia meninggal dunia dipersaksikan oleh para malaikat. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, kenapa nggak ada waktunya? Di saat, udah hilang konsen saya ini. Di saat malaikat maut mencabut nyawanya, yang katanya kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah dalam keadaan hidup, seperti tusukan tombak di tangkai jantung. Tapi kemudian mereka merasakan kematian itu kal qarsi, hanya seperti cubitan halus di kulit yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang.
Sementara kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Tanah yang kita injak ini adalah darah syuhada. Tanah yang kita lewati ini adalah jasad-jasad para syuhada. 17 Agustus, apa yang bisa kita persembahkan kepada mereka? Untuk para syuhada yang sudah meninggal dunia demi memperjuangkan negeri ini merdeka, maka kita hadiahkan untuk mereka seringan-ringan bacaan untuk mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jogokarian tidak hanya menjadi model contoh bulan Ramadan bagaimana cara menyiapkan buka bersama. Masjid Jogokarian tidak hanya menjadi model bagaimana masjid ramai dalam acara-acara besar sholat berjamaah. Masjid Jogokarian juga menjadi contoh model bagaimana mensyukuri merayakan 17 Agustus 1945. Begini caranya. Kalau mau mensyukuri nikmat, kumpulkan ulama. Kumpulkan seniman-seniman kita yang mengingatkan kita pada perjuangan. Kumpulkan guru-guru kita untuk mengingatkan, mencerdaskan umat ini. Sekarang di berbagai tempat apa yang terjadi dengan 17 Agustus? Masing-masing RT RW sudah mulai iuran untuk menghadirkan penyanyi dangdut dengan rok pendek, dengan pentas yang tinggi. Beberapa ibu sudah kehilangan baju dasternya karena suaminya akan lomba bola pakai daster. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Ketika anak-anak tidak lagi bersemangat untuk sekolah, ketika orang yang sudah sekolah tidak lagi semangat karena lapangan kerja yang begitu sulit, yang 19 juta dijanjikan belum juga turun sampai hari ini. Ingat, kodenya ustadz yang takut tidak boleh berceramah. Lalu kemudian di mana nikel kita, di mana emas kita? Ada suatu pulau non di ujung sana. Pulau itu bernama Pulau Suwarna Dwipa. Pulau Suwarna Dwipa artinya pulau emas, isinya emas. Tapi apa yang terjadi? Jalannya, kata-kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Saya mencoba untuk merangkai kata-kata, bagaimana kalian merasakan bagaimana naik mobil di Pulau Suwarna Dwipa itu seperti berada dalam blender, kepala bergoncang. Seringkali saya kalau pergi ke satu daerah, dari rumah sudah saya susun tertata rapi, sampai di situ kacau balau karena bergoncang di kepala. Pulau Suwarna Dwipa itu nama lainnya adalah Pulau Sumatera. Dari mulai Aceh sana sampailah ke pulau perbatasan dengan Pulau Jawa di Lampung. Ada gas di Aceh sana. Aceh itu dari mulai minyaknya, gasnya, semuanya mahal, berharga, sampai rumputnya pun mahal. Masuk ke Riau, di atasnya, yang tahu-tahu aja ya, sampai ke Riau. Begitu pesawat akan mendarat di Sultan Syarif Qasim II Airport, prepare for landing, prepare for landing, ladies and gentlemen. Kepala beku ditempel semen. Apa kata orang? Ustadz dari Riau, iya, Masya Allah, sawitnya luas, nggak tahu entah punya siapa. Ternyata sawit itu diurus HGU-nya, diurus izinnya, kayunya dipotong, kayunya ditebang. Tapi karena tidak ingin keluar modal, di musim panas, dibakar, menyala hutanku. Setelah menyala, terbakar, anak-anak kecil kehilangan oksigen. Lalu diundanglah para ustadz
untuk meminta ke langit supaya air turun. Istighosah, sholat istisqa. Abdul Somad seumur-umur hidup tidak pernah sekalipun mau jadi imam dan khotib sholat istisqa. Kenapa Ustaz tidak mau? Karena yang membakar ikut sholat di situ. Kalau hujannya tidak turun, yang disalahkan khotib. Kalau hujannya turun, yang bakar ngomong, karena doa kita bersama. Sampai kapan sandiwara ini kita teruskan, guys? Saya padahal udah mulai agak-agak takut ceramah ini. Tapi karena didahului oleh Ustadz Salim Afillah. Cuman masalahnya nanti pas ketika video ini dipotong, Ustadz Salimnya hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini orang jahat banyak bukan karena dia jahat, tapi kenapa? Karena orang baik diam. Selama orang baik diam, maka kejahatan akan terus merajalela. Mau ngomong atau diam? Speak up. Ngomong. Yang tidak bisa ngomong, potong aja video ini. Masalah dibully, diejek, dicaci maki, diembargo, tidak dapat izin keluar negeri. Saudaraku, kalau Ustadz Salim bisa keluar, ngapain mesti aku? Kalau dia bisa, ngapain mesti saya? Walaupun ketika melihat Ustadz Luqmanul Hakim meresmikan masjid di Jepang, meleleh juga air mata kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita perbaiki negeri ini. Dengan apa? Dengan menyadarkan anak-anak muda, anak-anak bangsa. Dengan apa? Bahwa yang putus asa, yang sudah selonjoran, yang sudah kehilangan semangat, yang sudah mau bunuh diri, kalau nampak kita ada orang mau nyebrang jalan, jelas-jelas di situ akan ada truk yang kencang menabrak dia. Kita akan tahan tangan dia. Kita sebutkan hanya 3 huruf saja. Kita ulang berkali-kali. Sik. Maka begitu juga yang selonjoran, yang malas-malasan, yang udah nggak mau kuliah, yang nggak semangat S2. Untuk apa kuliah tinggi-tinggi? Nanti kita kerja di mana? Untuk apa juga kita kerja? Toh calon kita sudah lama diambil orang. Ingat, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Bangkitkan semangatmu, takbir! Membangkitkan semangat jomblo-jomblo kita. Ada rencana Allah yang lebih indah untukmu. Kalau dia sudah kepelaminan, maka sesungguhnya Allah sedang siapkan ada bidadari-bidadari surga. Yang lebih putih, lebih cantik, lebih tinggi. Hanya saja belum tiba saatnya. Boleh jadi dia belum lahir sampai hari ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum 17 Agustus 1945 2025, 80 tahun ternyata malam ini kita disadarkan selama 80 tahun ini kita hanya berdiri di depan pintu gerbang kemerdekaan. Sudah saatnya kita masuk, kita merdeka. Rakyat ini tidak ingin banyak, rakyat ini tidak ingin muluk-muluk, mereka cuma ingin 5. Itu mengapa mereka selalu katakan merdeka. Mereka cuma ingin 5. Apa itu 5? Kalau keluar rumah jalannya bagus. Kalau anaknya mau sekolah, biayanya murah, syukur-syukur bisa gratis. Kalau anaknya sudah sekolah mau kerja, lapangan pekerjaan terbuka. Karena calon mertua sudah menunggu lama. Kalau dia sudah tua, syukur-syukur ada pelayanan kesehatan. Dan kalau dia mau beribadah, tempat ibadahnya nyaman. Masya Allah, Masjid Jogokarian nyaman, cantik, indah, banyak makanan. Itu semuanya dari orang-orang yang berbaik hati. Mudah-mudahan orang-orang yang berwakaf, berinfak, bersedekah diberikan Allah kebaikan, limpahan rezeki. Apa kata malaikat mendoakan mereka ketika kotak-kotak tadi disebarkan?
Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang sudah bersedekah, berilah mereka ganti ya Allah. Tapi Allah Maha Adil. Yang tadi ketika kotak itu lewat, dia pura-pura khusyuk. Dalam hatinya, kapan musibah ini berlalu? Allah juga Maha Adil. Allah kirimkan malaikat. Dan malaikat itu juga berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang gak mau sedekah, binasakanlah dia ya Allah. Dan binasa ini biasanya dari hal-hal yang kecil dulu. Biasanya diawali dengan sendal hilang, helm hilang, calon hilang. Mudah-mudahan semua ini pulang dalam keadaan aman, nyaman, tenang. Bagi yang khawatir hilang, cari kotak tadi isi.